Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku channel Risalah Tasawuf. Pernahkah kamu merasa hidup ini terlalu berat? Seakan beban yang kamu pikul sudah melampaui batas hingga hatimu berbisik lirih, aku tidak kuat lagi. Tapi, sahabat, tahukah kamu? Justru di saat itulah kelembutan Allah sedang bekerja. Ada batas tak kasat mata yang Allah pasang, agar ujian itu tidak pernah benar-benar menghancurkanmu. Allah tidak sedang menghukummu, tapi mendidikmu. Kadang, ketika hidup terasa terlalu berat untuk dijalani, kita bertanya-tanya dalam hati, apakah semua ini tanda bahwa Allah sedang marah kepada kita? Apakah semua kegagalan, kehilangan, dan air mata ini adalah bentuk hukuman atas kesalahan yang kita buat di masa lalu? Namun sesungguhnya tidak setiap penderitaan datang karena murka Allah. Terkadang, kesulitan justru hadir sebagai cara lembutnya untuk mendidik dan membersihkan hati kita dari segala hal yang membuatnya jauh dari cahayanya. Allah tidak sedang menghancurkanmu, Dia sedang membentukmu. Hidup yang berat bukanlah penanda bahwa Allah membencimu, tetapi tanda bahwa Dia masih peduli dan tidak ingin kamu berhenti di tempat yang salah. Sebab Allah tahu tanpa ujian, manusia akan mudah terbuai oleh kenyamanan, mudah lupa siapa yang memberi napas, rezeki, dan segala nikmat yang dulu dianggap biasa. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan sungguh kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Ayat ini bukan ancaman, melainkan pelukan lembut dari Allah untuk menjelaskan bahwa ujian adalah bagian dari perjalanan iman. Allah ingin kita tahu bahwa hidup tidak akan selalu mudah, karena kemudahan yang abadi hanyalah di surga. Dunia ini adalah ruang belajar, bukan tempat beristirahat. Jika setiap hari hanya diisi dengan tawa dan kemenangan, dari mana kita akan belajar makna sabar, syukur, dan tawakal? Ujian adalah kurikulum kehidupan yang Allah rancang agar hati kita tumbuh. Mungkin sekarang kamu sedang menghadapi sesuatu yang begitu menyesakkan, doa yang belum dikabulkan, harapan yang pupus, atau kehilangan yang terasa menelan seluruh semangatmu. Tapi di balik itu, ada maksud yang dalam. Allah sedang mengajarkanmu untuk tidak bergantung pada sesuatu yang fana, agar kamu hanya bersandar padanya semata. Ia tahu betapa keras kepala hati manusia ketika sedang nyaman, betapa sering kita lupa bahwa segalanya hanyalah titipan, dan betapa cepatnya kita merasa mampu tanpa pertolongannya. Maka Allah menimpakan sedikit rasa berat, agar kamu kembali menunduk, agar kamu kembali menyebut namanya dengan sungguh-sungguh, agar kamu menyadari bahwa di dunia ini tak ada sandaran yang benar-benar kokoh selain Dia. Ujian hidup seringkali seperti cambuk yang menyakitkan, tapi jika kamu mau melihat lebih dalam, disitulah Allah sedang melatih hatimu untuk menjadi lebih kuat. Ibarat besi yang dibakar agar menjadi baja, kamu juga harus melewati panasnya kesulitan agar menjadi manusia yang tangguh dalam iman. Allah tidak ingin kamu lemah, pasrah tanpa arah, atau mudah runtuh ketika badai datang. Justru dengan ujian, Dia menanamkan kekuatan yang tidak kamu sadari sebelumnya. Saat kamu menahan tangis, menahan amarah, tetap memilih sabar meski hati remuk, disitulah kamu sedang tumbuh, dan Allah sedang tersenyum melihatmu belajar. Jangan salah sangka, Allah tidak menikmati penderitaan hambanya. Ia bukan Tuhan yang kejam, Ia adalah Ar-Rahman, Maha Pengasih, yang kasih sayangnya meliputi segalanya. Jika Ia mengizinkan kesulitan datang, itu karena Ia tahu hasil akhirnya akan jauh lebih baik daripada keadaanmu sebelum diuji. Ia ingin kamu matang, bijak, dan sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari dunia, tapi dari hubunganmu dengannya. Kadang, satu luka yang dalam bisa lebih banyak mengajarkanmu tentang makna hidup daripada 1000 hari penuh kenyamanan. Karena dari luka itu, kamu belajar rendah hati, kamu belajar memaafkan, dan kamu belajar menaruh semua harapan hanya kepada Allah. Allah tidak pernah ingin menghukummu dengan kesedihan. Ia hanya ingin menunjukkan jalan pulang.
Ketika hati manusia sudah terlalu sibuk mengejar dunia, Allah menegurnya dengan cara yang paling penuh cinta, dengan rasa kehilangan, dengan kerinduan, atau dengan kegagalan yang membuatmu kembali mencarinya. Mungkin kamu merasa doa-doamu tak didengar, padahal sebenarnya Allah sedang mendengarkan dengan saksama. Hanya saja Ia ingin kamu terus mengetuk pintunya lebih lama, agar kamu terbiasa berbicara kepadanya. Agar kamu menemukan kedamaian bukan dalam jawaban, tetapi dalam kehadirannya. Setiap air mata yang jatuh tidak sia-sia. Setiap luka yang kamu rasakan tidak tanpa makna. Dalam pandangan Allah, tidak ada penderitaan yang tidak berharga jika dijalani dengan iman. Bahkan, 1 detik kesabaranmu bisa menjadi sebab diampuninya dosa, dibukanya pintu rezeki, atau dinaikkannya derajatmu di sisinya. Maka jangan buru-buru mengeluh, karena bisa jadi kesulitan hari ini adalah doa yang dulu kamu panjatkan. Doa agar kamu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih ikhlas, dan lebih dekat kepada Allah. Jadi ketika hidup terasa begitu berat, ingatlah, bukan karena Allah sedang menghukummu, tapi karena Ia sedang mengajarimu sesuatu yang tak bisa diajarkan lewat kata-kata. Ia sedang membentuk hatimu agar bisa menerima cintanya dengan penuh kesadaran. Ia sedang menyiapkanmu untuk kehidupan yang lebih besar, yang lebih berharga, dan yang lebih dekat kepada surga. Berat memang, tapi percayalah, setiap beban yang kamu pikul adalah bagian dari proses penyucian, bukan penghancuran. Allah sedang menaikkan derajatmu. Ketika hidup tiba-tiba menjadi berat, langkah terasa lambat, dan setiap doa seolah menggantung tanpa jawaban, mungkin kamu berpikir bahwa kamu sedang ditinggalkan oleh Allah. Padahal, bisa jadi sebaliknya. Kamu sedang berada di bawah perhatian khususnya. Allah tidak sedang menjatuhkanmu, tetapi sedang menaikkanmu ke tempat yang lebih tinggi, tempat yang hanya bisa dicapai oleh hati yang kuat dan sabar. Setiap luka yang kamu rasakan, setiap kesulitan yang kamu jalani, bukanlah bukti kelemahanmu, melainkan tanda bahwa Allah sedang mempercayaimu untuk melewati fase yang tidak semua orang mampu jalani. Dalam hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya ujian. Jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Kalimat ini terdengar sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Artinya ujian adalah bukti cinta. Allah memilihmu untuk merasakan beratnya perjuangan, karena Ia ingin memberikanmu sesuatu yang tidak diberikan kepada sembarang orang, derajat yang tinggi di sisinya. Kamu mungkin tidak sadar, tapi setiap kali kamu tetap sabar ketika disakiti, tetap tenang ketika kehilangan, dan tetap berprasangka baik ketika semua orang meragukanmu, di saat itu, derajatmu sedang naik setingkat demi setingkat. Tidak ada kesabaran yang sia-sia di mata Allah. Bahkan ketika kamu hanya bisa menangis dalam sujud dan berkata lirih, "Ya Allah, aku sudah lelah," malaikat mencatatnya sebagai ibadah yang sangat tinggi nilainya. Allah tidak melihat hasil yang kamu capai, tapi bagaimana kamu tetap bertahan di tengah kesulitan. Karena disitulah nilai dirimu diukur. Orang yang tidak pernah diuji mungkin terlihat bahagia, tapi belum tentu kuat. Sedangkan kamu yang diuji habis-habisan, mungkin tampak rapuh. Tapi di mata Allah kamu sedang ditempa menjadi jiwa yang tangguh dan bercahaya. Kadang, Allah tidak langsung mengangkatmu ke tempat yang tinggi, tapi terlebih dulu menurunkanmu ke lembah yang dalam, agar kamu belajar arti rendah hati. Sebab hanya orang yang pernah jatuh, yang bisa benar-benar menghargai makna berdiri. Allah tahu, jika Ia langsung memberimu kemuliaan tanpa proses, kamu akan mudah lupa dari mana asal kekuatanmu. Maka Ia biarkan kamu berjuang, gagal, kecewa, dan jatuh, agar ketika akhirnya kamu sampai di puncak, kamu bisa berkata dengan penuh kesadaran, "Semua ini bukan karena aku hebat, tapi karena Allah menolongku." Ujian hidup tidak pernah datang untuk mempermalukanmu, tapi untuk meninggikanmu. Sama seperti seorang guru yang memberi ujian bukan untuk menjatuhkan muridnya, melainkan untuk menilai kesiapan dan kemampuan mereka naik ke tingkat berikutnya. Begitulah cara Allah memperlakukanmu. Jika ujianmu terasa semakin berat, mungkin karena Allah menilai kamu sudah siap untuk naik kelas. Ia tahu kamu mampu lebih dari yang kamu kira,
meski kamu sendiri sering ragu. Setiap kesulitan yang kamu hadapi adalah tangga menuju kemuliaan. Mungkin kamu tidak melihat tangga itu karena mata manusia hanya mampu melihat yang lahiriah, sedangkan Allah menilai dari batin. Ketika kamu menahan diri dari keputusasaan, ketika kamu memilih bersyukur meski hati bergetar, ketika kamu memaafkan meski terluka, itulah langkah-langkah kecilmu menaiki tangga ke langit. Allah sedang memperhatikanmu dengan penuh kasih, menunggu saat yang tepat untuk berkata, "Inilah hamba-Ku yang sabar." Jangan iri kepada orang yang hidupnya terlihat mudah, karena kamu tidak tahu derajat seperti apa yang Allah sedang siapkan untukmu melalui jalan yang sulit ini. Bisa jadi orang lain diberi kelapangan karena derajat mereka sudah cukup, sedangkan kamu diberi ujian karena derajatmu masih akan ditinggikan. Kadang, kemudahan justru bentuk ujian yang lebih halus, ujian agar tidak sombong, tidak lupa, dan tidak lalai. Tapi kesulitan adalah ujian yang langsung menyentuh hati, karena di dalamnya ada panggilan yang membuatmu semakin dekat kepada Allah. Bayangkan dirimu seperti benih yang ditanam di dalam tanah. Awalnya gelap, sesak, dan tertimbun. Tapi tanpa fase itu, benih tidak akan pernah tumbuh menjadi pohon. Begitu pula kamu. Allah sedang menanamkanmu dalam kesulitan agar kamu bisa tumbuh kokoh, berakar kuat, dan suatu hari nanti meneduhkan orang lain dengan kisah perjuanganmu. Maka, jangan takut pada kegelapan proses, karena disitulah kehidupan baru sedang dimulai. Saat kamu terjatuh, mungkin kamu berpikir bahwa segalanya sudah berakhir, tapi Allah justru melihat itu sebagai awal perjalananmu menuju ketinggian. Ia menghapus hal-hal yang dulu kamu anggap penting, agar kamu menyadari bahwa yang paling penting hanyalah Dia. Dan ketika kamu akhirnya mampu menerima semua dengan ikhlas, itulah momen ketika derajatmu benar-benar naik. Bukan hanya di dunia, tapi juga di sisi Allah yang Maha Tinggi. Allah tidak pernah membiarkanmu berjuang sendirian. Mungkin kamu tidak melihat pertolongannya secara nyata, tapi Ia selalu hadir dalam bentuk kekuatan di hatimu, dalam bisikan kecil yang membuatmu terus berharap, dalam ketenangan yang datang setelah kamu berdoa. Semua itu tanda bahwa Allah bersamamu dalam setiap tahap ujian, dan ketika waktunya tiba, kamu akan melihat betapa semua kesulitan yang kamu lalui ternyata hanyalah tangga menuju kemuliaan yang telah lama Allah siapkan untukmu. Jadi jika hari ini kamu sedang diuji begitu berat, jangan buru-buru berburuk sangka. Mungkin ini bukan akhir, tapi permulaan dari derajat baru dalam hidupmu. Allah sedang menaikkanmu, meski caranya tidak selalu lembut. Ia sedang membawamu ke tempat yang lebih tinggi, meski jalannya penuh batu dan duri. Karena hanya jiwa yang kuat yang pantas berdiri di puncak yang tinggi, dan hanya hamba yang sabar yang layak menerima kemuliaan di sisinya. Allah ingin menarikmu kembali kepadanya. Ada saat dalam hidup ketika semuanya tiba-tiba terasa hampa. Doa yang dulu penuh semangat kini terasa berat diucapkan. Ibadah menjadi rutinitas tanpa makna, dan hati seolah menjauh dari cahaya. Di saat seperti itu, Allah mungkin tidak menurunkan kemudahan, melainkan menurunkan ujian. Bukan karena Dia benci, tapi karena Dia rindu. Allah ingin kamu kembali mendekat, memanggil namanya bukan hanya karena kebiasaan, tapi karena kebutuhan, karena cinta, dan karena kesadaran bahwa tanpanya kamu tidak bisa apa-apa. Maka kadang, Allah mengizinkan hidupmu berantakan, agar kamu kembali mencari sumber ketenangan yang sejati, yaitu Dia sendiri. Allah tahu bahwa manusia cenderung mencarinya hanya ketika tidak punya siapa-siapa lagi. Maka Dia biarkan sesuatu yang kamu cintai pergi, sesuatu yang kamu banggakan hancur, atau sesuatu yang kamu andalkan gagal, agar kamu sadar bahwa tempat bersandar yang paling kuat hanyalah kepadanya. Allah tidak ingin kamu tersesat terlalu jauh di jalan dunia yang menipu. Jadi, Ia menarikmu kembali dengan cara yang membuatmu menunduk, menangis, dan sujud. Karena dalam sujud itulah jiwa manusia benar-benar pulang. Setiap rasa kehilangan yang kamu alami bukan bentuk kebencian Allah, melainkan panggilan lembut yang sering kali datang lewat rasa sakit. Allah tahu, jika Ia memanggilmu dengan nikmat, kamu mungkin akan sibuk menikmati nikmat itu tanpa sempat menengok ke arahnya.
Tapi jika ia memanggilmu dengan kesulitan, kamu akan menoleh, menatap langit, dan berkata dengan lirih, "Ya Allah, tolong aku." Dan pada detik itulah Allah tersenyum, karena akhirnya kamu kembali berbicara kepadanya dengan hati yang tulus. Kadang Allah membiarkan sesuatu yang kamu anggap buruk terjadi, bukan karena ia ingin menghancurkanmu, tapi karena ia ingin menyelamatkanmu dari hal yang lebih buruk. Kamu tidak tahu berapa banyak bahaya, kesalahan, atau dosa yang telah Allah halangi melalui jalan yang tampak menyakitkan. Kamu mungkin marah, kecewa, atau merasa tidak adil, tapi di balik semua itu, Allah sedang bekerja dengan kasih sayang yang tak terlihat. Ia menutup satu pintu agar kamu tidak tersesat dan membuka pintu lain yang membawa pada ketenangan yang lebih abadi. Allah ingin hatimu kembali lembut. Dunia yang keras membuat manusia terbiasa berlari tanpa arah, mengejar tanpa henti, dan melupakan untuk berhenti sejenak bersujud. Maka Allah menurunkan ujian agar kamu berhenti, agar kamu duduk diam di tengah malam dan mulai berbicara kepadanya lagi. Di sanalah hati yang keras mulai retak, dan dari retakan itulah cahaya iman kembali masuk perlahan. Setiap tangisan yang keluar dalam doa adalah tanda bahwa Allah sedang membersihkan hatimu dari karat dunia. Ia ingin kamu kembali menjadi hamba yang mengenal makna sabar, makna syukur, dan makna cinta kepadanya yang sejati. Karena tanpa kesedihan, manusia seringkali tidak tahu bagaimana cara berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan tanpa kehilangan, manusia sering lupa bagaimana rasanya memiliki dengan penuh syukur. Maka ujian bukanlah hukuman, tapi cara Allah menyentuh hatimu agar kembali hidup. Allah berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat." Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 186. Ayat ini adalah jawaban dari semua pertanyaan tentang kemana Allah saat hidup terasa berat. Ia tidak pernah jauh. Justru di saat kamu merasa paling lemah, Allah berada paling dekat, bahkan lebih dekat dari urat lehermu. Ia tidak meninggalkanmu sedetik pun. Ia hanya menunggu kamu menyadari bahwa selama ini kamu terlalu sibuk dengan dunia dan lupa pada kasih sayangnya yang tidak pernah berhenti mengalir. Kadang kita tidak sadar bahwa kita sedang menjauh, karena langkah menjauh dari Allah sering kali lembut, dimulai dari lalai salat, sedikit menunda tilawah, jarang berzikir, lalu pelan-pelan hati kehilangan rasa. Maka Allah mengirimkan ujian untuk mengguncangmu. Bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membangunkanmu dari tidur panjang kelalaian. Karena Allah lebih ingin kamu menangis di dunia dalam sujud, daripada menyesal di akhirat dalam penyesalan yang tak bertepi. Ketika hidup terasa sesak, mungkin itu bukan karena dunia terlalu sempit, tapi karena hatimu terlalu penuh dengan hal-hal yang bukan Allah. Maka ia kosongkan satu persatu, rezeki yang seret, hubungan yang gagal, rencana yang berantakan, agar kamu punya ruang lagi untuknya. Allah tidak ingin kamu mencintai sesuatu sampai lupa kepadanya, jadi ia ambil sedikit demi sedikit, bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menyembuhkanmu. Dan ketika kamu akhirnya pasrah, ketika kamu berhenti memberontak dan mulai berkata, "Aku serahkan semuanya kepadamu ya Allah," disitulah ketenangan datang. Karena Allah tidak butuh hasilmu, Ia hanya ingin hatimu kembali. Saat kamu menyerahkan semuanya kepadanya, kamu akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, damai, lega, dan yakin bahwa semua yang terjadi, meski pahit, sedang diarahkan oleh tangan yang penuh kasih. Ujian yang membuatmu menangis hari ini bisa jadi adalah jawaban dari doa-doa lama yang kamu panjatkan. Doa agar hatimu lembut, agar kamu bisa lebih dekat dengan Allah, atau agar kamu dijauhkan dari hal yang menjerumuskanmu. Hanya saja, bentuk jawabannya tidak selalu seperti yang kamu bayangkan. Kadang doa agar didekatkan dengan Allah dijawab dengan jalan yang membuatmu kehilangan segalanya selain Dia. Allah tahu bahwa manusia akan mudah mencintai dunia dan sulit melepaskannya. Maka Ia menciptakan rasa sakit agar manusia belajar bahwa dunia ini bukan tempat tinggal selamanya. Ia ingin kamu kembali kepadanya, bukan karena takut, tapi karena cinta. Karena setelah kamu melewati badai dan tetap bertahan dalam doa, kamu akan menyadari bahwa hanya Allah yang benar-benar tidak pernah pergi. Jadi jika hari ini kamu merasa hidupmu berat,
hatimu sepi dan duniamu terasa gelap, jangan buru-buru menganggap bahwa Allah menjauh. Justru mungkin saat ini kamu sedang berada di titik paling dekat dengannya. Sebab Allah menarikmu bukan dengan kekerasan, tapi dengan kasih sayang yang disamarkan dalam kesulitan. Ia sedang memelukmu erat, hanya saja pelukannya terasa seperti ujian. Dan ketika kamu menyadari itu, kamu akan melihat bahwa semua yang tampak seperti kehilangan ternyata hanyalah jalan pulang menuju cintanya yang sejati. Allah sedang membentuk versi terbaik dirimu. Kadang kamu tidak sadar bahwa setiap luka yang kamu alami, setiap air mata yang jatuh tanpa henti, dan setiap kekecewaan yang menghantam tanpa ampun, sesungguhnya adalah bagian dari proses Allah membentuk dirimu menjadi pribadi yang jauh lebih kuat, bijak, dan matang. Allah tidak sedang menghancurkanmu. Ia sedang mengikis bagian-bagian dari dirimu yang tidak lagi berguna. Bagian yang terlalu bergantung pada manusia, terlalu takut kehilangan dunia, dan terlalu sering melupakan bahwa segala sesuatu hanyalah sementara. Ia sedang menyiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang hanya bisa diterima oleh hati yang telah ditempa dengan kesabaran dan iman. Setiap rasa sakit bukan tanpa tujuan. Allah tahu bahwa jiwa manusia tidak bisa tumbuh di tengah kenyamanan yang berlebihan. Maka, Ia izinkan badai datang agar akar hatimu menggenggam iman lebih kuat. Seperti pohon yang tumbuh paling kokoh justru di tanah yang keras, kamu pun sedang tumbuh di antara ujian dan cobaan. Allah ingin menghapus kelemahan yang dulu membuatmu mudah goyah, agar kelak ketika dunia mengguncangmu, kamu tidak lagi runtuh, karena kamu sudah pernah melewati yang lebih sulit dari ini. Kamu mungkin bertanya, mengapa harus aku? Mengapa harus sekarang? Tapi jawabannya sederhana. Karena Allah melihat sesuatu dalam dirimu yang belum kamu lihat. Ia tahu potensi besar yang masih tersembunyi di balik kelemahanmu, dan untuk mengeluarkannya, kamu perlu dilatih lewat kesulitan. Tidak ada pedang yang tajam tanpa ditempa. Tidak ada mutiara yang indah tanpa tekanan, dan tidak ada hati yang kuat tanpa diuji. Ujian adalah cara Allah mengikis kesombongan, membersihkan niat, dan menumbuhkan keikhlasan yang sejati. Allah sedang melatihmu untuk lebih sabar dalam menghadapi hal yang tidak bisa kamu kendalikan, agar kamu belajar bahwa kendali sejati hanyalah miliknya. Ia ingin kamu berhenti menyalahkan keadaan dan mulai melihat setiap peristiwa sebagai bagian dari rencana besar yang penuh hikmah. Kadang kamu tidak perlu tahu mengapa, cukup tahu bahwa semuanya tidak pernah sia-sia. Setiap luka membawa pelajaran, setiap kegagalan membawa arah, dan setiap kesedihan membawa kedekatan yang lebih dalam dengan Allah. Mungkin saat ini kamu merasa rapuh, merasa tidak cukup kuat untuk melanjutkan, tapi justru di titik terendah itulah kamu mulai berubah. Sebab hanya ketika kamu hancur, kamu bisa membangun kembali dirimu dengan dasar yang lebih kokoh, bukan lagi ego, bukan lagi ambisi dunia, tapi iman. Allah ingin kamu mengenal dirimu yang baru, yang tidak mudah menyerah, tidak mudah kecewa, dan tidak mudah kehilangan harapan. Karena kamu kini tahu, segala sesuatu yang hilang bisa tergantikan, tapi hubungan dengan Allah tidak pernah boleh putus. Lihatlah ke belakang sejenak. Bukankah dulu kamu juga pernah merasa tidak sanggup, tapi nyatanya kamu bertahan? Bukankah dulu kamu menangis karena takut gagal, tapi sekarang kamu bisa tersenyum melihat betapa kuatnya dirimu? Itu semua karena Allah tidak pernah meninggalkanmu di tengah proses. Ia selalu menuntunmu, meski kamu sering tidak sadar. Setiap kali kamu merasa ingin menyerah, selalu ada bisikan halus di hatimu yang berkata, sedikit lagi, kamu pasti bisa. Itu bukan kebetulan, itu tanda bahwa Allah terus menanamkan semangat dalam jiwamu agar kamu tidak berhenti. Allah tahu bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk menjadi luar biasa, tapi hanya mereka yang berani melalui kesulitanlah yang bisa mencapainya. Maka jika jalanmu lebih berat dari orang lain, mungkin karena kamu ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih tinggi. Jangan iri pada mereka yang hidupnya tampak mudah, karena mungkin Allah sedang memperlakukanmu dengan cara yang lebih istimewa. Ia ingin menjadikanmu contoh tentang bagaimana kesabaran bisa mengubah air mata menjadi kekuatan dan penderitaan menjadi kebijaksanaan. Proses ini mungkin panjang dan melelahkan. Ada hari di mana kamu merasa tak kuat lagi,
Ada malam di mana kamu menangis tanpa tahu harus berbuat apa. Tapi percayalah, setiap tetes air mata itu adalah air yang menyuburkan jiwamu. Dari sanalah tumbuh benih keberanian, ketenangan, dan keikhlasan. Allah tidak terburu-buru dalam membentukmu, karena sesuatu yang berharga tidak pernah diciptakan dalam waktu singkat. Ia sabar menemanimu tumbuh, bahkan saat kamu merasa sendirian. Ketika kamu mulai menerima bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai keinginanmu, disitulah kamu mulai menjadi versi terbaik dari dirimu. Versi yang tidak lagi bergantung pada pengakuan orang lain, tidak lagi mencari kebahagiaan di luar diri, tapi menemukannya di dalam hubunganmu dengan Allah. Kamu mulai memahami bahwa kekuatan bukan berarti tidak pernah menangis, tapi mampu bangkit setelah menangis. Dan keberanian bukan berarti tidak takut, tapi tetap melangkah, meski ketakutan itu masih ada. Allah tidak menciptakanmu untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi kuat melalui ketidaksempurnaanmu. Ia tahu kamu akan jatuh, tapi Ia juga tahu kamu akan bangkit. Ia tahu kamu akan salah, tapi Ia sudah menyiapkan pintu taubat yang selalu terbuka. Ia tahu kamu akan kehilangan, tapi Ia sudah menyiapkan pengganti yang jauh lebih baik. Semua ini adalah proses panjang menuju kedewasaan spiritual yang sejati, di mana kamu akhirnya memahami bahwa hidup bukan tentang menghindari badai, tapi belajar menari di tengah hujan dengan keyakinan bahwa Allah selalu ada. Maka jangan takut pada prosesmu, jangan benci pada masa lalumu, jangan malu pada luka-lukamu, karena justru dari semua itulah kamu sedang dibentuk menjadi manusia yang lebih lembut, lebih sabar, dan lebih bijak. Allah sedang memperhalus hatimu agar mampu mencintai tanpa syarat, memberi tanpa pamrih, dan bersyukur tanpa batas. Semua rasa sakit yang kamu alami adalah bagian dari pelatihan jiwa, agar kamu tidak hanya menjadi kuat di luar, tapi juga damai di dalam. Dan pada akhirnya ketika kamu sudah melalui semua ini, kamu akan melihat bahwa setiap detik kesulitanmu bukanlah hukuman, melainkan proses. Setiap kepedihanmu adalah pelajaran. Setiap kehilanganmu adalah ruang bagi sesuatu yang lebih indah untuk datang. Kamu akan tersenyum dan berkata, "Sekarang aku mengerti. Ternyata Allah tidak pernah mengambil sesuatu dariku tanpa bermaksud memberi yang lebih baik." Dan itulah tanda bahwa versi terbaik dari dirimu telah lahir, versi yang lebih dekat kepada Allah, lebih kuat dari rasa takut dan lebih damai dari sebelumnya. Setelah gelap selalu ada terang, tidak ada malam yang abadi, dan tidak ada kesedihan yang selamanya. Begitu pula hidupmu, seberapa gelap pun saat ini, akan selalu ada cahaya yang menanti di ujung perjalanan. Allah tidak menciptakan duka untuk menghukum, tapi untuk menyiapkan kebahagiaan yang lebih bermakna. Ia tidak membiarkanmu berjalan dalam gelap agar kamu tersesat, tetapi agar kamu belajar mengenal cahaya dengan hati yang lebih bersyukur. Sebab hanya mereka yang pernah melewati malam panjang yang tahu betapa berharganya datangnya fajar. Ketika hidup terasa begitu berat dan kamu merasa berada di titik paling rendah, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa semuanya sudah berakhir. Seringkali, saat-saat paling gelap justru adalah tanda bahwa fajar sedang mendekat. Seperti bumi yang paling sunyi sebelum subuh, hatimu pun sedang menanti cahaya setelah kelelahan panjang. Allah tidak pernah meninggalkanmu, hanya saja Ia sedang menundamu agar kamu siap menerima kebahagiaan dengan kesadaran yang penuh. Karena tanpa melalui gelap, kamu tidak akan pernah benar-benar menghargai terang. Allah berfirman, "Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Al-Quran Surah Al-Insyirah ayat 5-6. Perhatikan, Allah tidak mengatakan setelah kesulitan tetapi bersama kesulitan. Artinya, kemudahan itu sudah berjalan berdampingan dengan setiap ujian yang kamu alami. Hanya saja kamu belum melihatnya. Kadang, kemudahan tidak datang dalam bentuk hasil yang kamu inginkan, melainkan dalam bentuk kekuatan untuk bertahan, keikhlasan untuk menerima, dan ketenangan untuk tetap percaya. Itulah cahaya yang mulai menyelinap di tengah kegelapan. Hidup tidak selalu harus mudah agar bisa indah. Justru di antara kesulitanlah keindahan sejati tumbuh, seperti bunga yang mekar di antara bebatuan. Allah sedang mengajarkanmu bahwa bahagia bukan berarti tidak pernah sedih, tapi mampu tetap tersenyum meski sedang diuji.
Ketika kamu mulai bisa bersyukur bahkan atas hal-hal kecil di tengah penderitaan, itulah pertanda bahwa fajar sudah mulai menyapa. Setiap air mata yang kamu teteskan di malam yang panjang tidak akan pernah sia-sia. Allah mencatatnya satu persatu sebagai bukti kesabaran dan keikhlasanmu. Bahkan ketika kamu tidak mampu berdoa selain dengan tangisan, itu sudah cukup bagi Allah untuk tahu isi hatimu. Sebab Dia Maha mengetahui isi dada, bahkan sebelum kata terucap. Maka jangan pernah berpikir bahwa gelapmu tidak didengar, karena justru dalam diam dan tangismu, Allah paling dekat. Ketika kamu merasa semua pintu tertutup, ingatlah bahwa mungkin Allah sedang mengarahkanmu ke pintu yang lebih tepat. Tidak semua yang tertutup berarti akhir. Bisa jadi itu cara Allah menjauhkanmu dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Dan tidak semua yang tampak lambat berarti penundaan. Bisa jadi itu cara Allah mematangkan dirimu, agar saat waktunya tiba, kamu siap menerima nikmat dengan hati yang benar. Cahaya tidak akan pernah terlambat datang bagi mereka yang terus berjalan dengan iman. Percayalah, kesulitan tidak diciptakan untuk selamanya. Setiap luka akan sembuh, setiap kehilangan akan tergantikan, dan setiap kesedihan akan berganti menjadi ketenangan. Kamu hanya perlu bertahan sedikit lebih lama, karena di saat kamu hampir menyerah, seringkali itulah momen di mana Allah sedang mengubah segalanya. Mungkin bukan hari ini, bukan besok, tapi suatu hari nanti kamu akan melihat kembali ke masa sulitmu dan berkata, ternyata ini semua yang membawaku ke tempat terbaik. Allah tidak pernah menunda sesuatu tanpa alasan. Ia menunda bukan karena lupa, tapi karena Ia tahu kapan waktu yang paling tepat untuk segalanya. Ia tahu kapan harus menurunkan hujan, kapan harus menumbuhkan bunga, dan kapan harus menyalakan cahaya di hatimu. Maka percayalah pada waktunya, karena waktu Allah selalu sempurna. Apa yang terasa lama hari ini, suatu saat akan kamu syukuri, karena ternyata di dalam penantian itu, Allah sedang menyiapkanmu, bukan menghukummu. Setelah gelap selalu ada terang. Begitulah hukum kehidupan yang Allah tetapkan agar kamu tidak pernah berhenti berharap. Seperti malam yang pasti digantikan pagi, setiap ujian pun pasti disertai jalan keluar. Mungkin kamu tidak tahu bagaimana, tapi Allah tahu. Mungkin kamu tidak bisa membayangkan caranya, tapi Allah sudah menulisnya di lauh mahfuz jauh sebelum kamu mengalaminya. Kamu hanya perlu tetap berjalan dengan langkah kecil yang penuh keyakinan, meski matamu belum melihat cahaya. Dan ketika akhirnya terang itu datang, kamu akan mengerti mengapa kamu harus melewati malam yang begitu panjang. Kamu akan mengerti mengapa Allah tidak langsung memberi kemudahan saat kamu memintanya. Karena ternyata, dalam perjalanan di tengah gelap itulah kamu tumbuh, kamu belajar, dan kamu mengenal dirimu sendiri. Kamu belajar arti sabar, makna tawakal, dan keindahan dari sebuah keikhlasan yang tidak bisa diajarkan oleh kemudahan. Allah tidak pernah menyesatkan langkah orang yang tetap berharap kepadanya. Jika kamu terus berpegang pada iman meski keadaan mengguncang, maka cahaya itu akan selalu datang. Kadang lewat jalan yang tidak kamu duga, kadang lewat doa yang sudah lama kamu lupa. Karena bagi Allah, tidak ada doa yang sia-sia. Semuanya tersimpan rapi, menunggu waktu terbaik untuk dikabulkan. Jadi jangan takut dengan kegelapan yang kamu hadapi sekarang. Gelap bukan berarti Allah pergi. Justru di saat paling gelap cahaya Allah paling dekat. Ia sedang mengajarkanmu untuk tidak mencari terang di luar, tapi menyalakannya dari dalam, lewat iman, sabar, dan doa yang tidak pernah putus. Dan saat cahaya itu menyala, bahkan malam paling pekat pun tidak lagi menakutkan, karena kamu tahu, Allah bersamamu. Dan jika pesan ini menyentuh hatimu, jika kamu merasa sedikit lebih kuat setelah membacanya, maka sebarkan kebaikan ini kepada orang lain, yang mungkin sedang berjuang seperti dirimu. Jangan lupa untuk like sebagai bentuk dukungan, agar lebih banyak hati yang tersentuh. Tinggalkan komen tentang pelajaran yang paling mengena bagimu, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan renungan berikutnya yang bisa menenangkan jiwa.